Dan mulai. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, kita akan presentasi yang pertama mengenai presentasi tunagrahita. Untuk itu, teman-teman diharap bisa kondusif karena ini sudah di-record juga. Jadi tolong harap kondusif ketika menyampaikan materi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Wildan Ramdhani sebagai moderator. Saya mempunyai 6 anggota. Yang pertama ada Cep Rijal, ada Widya Ari Permata, ada Laila Amanda, ada Ihsan Fauzi, ada Emripki Pradana, ada Hajran Anilas. Selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ihsan Fauzi. Iya tuh nggak geser. Penjelasan tunagrahita. Aya suaraan? Halo? Aman. Tes. Aya san Suara? aya. Ada. Iya, share screen-nya nggak geser tuh. Ente euy. Ente cicing wae. Riweuh. Jaringanna. Laila, share screen atau ku Laila atau ku saha ku Ihsan? Tes. Aman, San. Nah, sok San. Ini geser kan? Terus masukkan tunagrahita. San, suaraan teu. Di abi mah acan. Oi, Iya, terus nggak geser San. acan. Acan. Ih, di urang Share mah. screen-nya Acan gak aya. ada. Gak ada share screen. Di abi mah atos coy. Di enteng, Gus. Heeh. Cicing harga. Nani ngeunya. Pipina si Ihsan juga bapau. Si ngarti gerak kerda harga ya. Teman-teman diharap kondusif soalnya ini udah di-record. Mohon maaf. Ya ada nih. Oke, terima kasih kepada Pak Moderator, kepada Saudara Wildan Ramdhani. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan apa sih tunagrahita. Jadi tunagrahita adalah anak Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental, sehingga suatu kondisi anak yang kecerdasannya jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Anak berkebutuhan khusus ini juga sering dikenal sebagai istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasan. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus
tunagrahita ini sukar untuk mengikuti pendidikan sekolah di sekolah biasa. Anak tunagrahita bukan merupakan anak yang mengalami penyakit, melainkan anak yang mempunyai kelainan karena penyimpangan baik dari segi fisik, mental, intelektual, emosi, sikap maupun perilaku secara signifikan. Sekian dari saya, Pak Moderator. Kembalikan lagi kepada moderator. Ya, untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrita yang akan disampaikan oleh Laila Amanda. Untuk Laila Amanda, disilahkan. Bentar. Share screen-nya muncul kan ya? Share screen muncul. Muncul tapi burem. Ciri-cirinya tuh karakteristik ya. Ciri-ciri dan penampilan anak tunagrita. A. Penampilan fisik tidak seimbang. Itu Laila dikirim ke grup lah. Ya, ini Bu. Mohon maaf teman-teman sebentar ya karena jaringannya. Terus. Ayo urang bawa HP. Oke, dino aing we, dino aing. Dino aing we. Laila ada, Laila. Enggak, ya. Acan bagian. Mungkin Laila Amanda. Ada sebentar. Kurang kebagian naon? Ciri-ciri fisik dan penampilan. Ada gak suaraku? Ada. Ciri-ciri fisik dan penampilan anak tunagrahita. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau besar. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. Perkembangan bicara atau bahasa terlambat. Tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan. Karena pandangannya kosong. Jadi ini tuh penampilan fisiknya itu tidak seimbang karena kan ini tunagrahita itu dikatakan keterbelakangan mental ya. Nah, ini berikut ciri-ciri fisiknya. Dia juga tidak bisa dapat mengurus diri sendiri sesuai usia yang seharusnya misalkan pada usia 5 tahun dia sudah bisa membaca atau menulis gitu, tetapi dia sudah bisa mandi sendiri gitu, tetapi dia belum bisa seperti itu. Perkembangan bicara atau bahasa terlambat yang seharusnya biasanya anak usia 3 tahun atau 4 tahun itu sudah ada yang mulai berbicara ya lancar, tetapi kalau anak tunagrahita Laila, suaranya nggak ada. Akhir mana? Halo? Nah, Laila. Ada gak suara Laila? Ada. Sekarang ada tadi keluar. Ada. Tadi kedengeran gak? Tadi sampai mana? Sampai koordinasi gerak kurang. Nah, dari ciri-ciri fisik ini, anak tunagrahita itu perkembangan bicaranya terlambat. Tidak ada atau kurang sekali perhatian terhadap lingkungan, jadi acuh terhadap lingkungannya karena dia punya lingkungannya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya mengenai klasifikasi tunagrahita yang akan disampaikan oleh Caprijal. Untuk Caprijal disilahkan. Baik teman-teman, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klarifikasi
Jelas tuh, Pen. Mana? Tes. Kurang jelas, Caprija. Guys, jelas tuh. Kurang jelas. Ya, maaf ya. Caprija menjelaskan klarifikasi tunagrahita dan faktor-faktor penyebab ketunageritaan. Klarifikasi tunagrahita ada dua ya. Ada dua. Kapasitas ada 4 komponen: intelektual, kedua tunagrahita ringan IQ 50 sampai 70, tiga tunagrahita sedang IQ 35-50 keren eta baru mana eta. Caprija berdekatan. 4 tunagrahita. Jadi suarana ngahiung. Ayo gitu. Wes. Ngahiung tuh dan enak. Sok. Ente. Mohon maaf ya, suaranya berbenturan. Dilanjutkan ke poin kedua berdasarkan kemampuan. Yang pertama ada akademik, kedua tunagrahita mampu didik, yang terakhir tunagrahita mampu latih tunagrahita dan perlu rawat. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor penyebab ketunagerahitaan. Mempunyai 2 faktor-faktor. Yang pertama faktor keturunan. Dalam faktor keturunan ada penyebab kelainan yang berkaitan dengan berbagai faktor keturunan, meliputi hal-hal tersebut dalam kelainan. Yang pertama ada kelainan kromosom dan yang terakhir kelainan gen. Dan poin yang kedua dalam faktor-faktor penyebab ketunagerahitaan yaitu gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individual, terutama perkembangan sel-sel otak. Kegiatan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Caprija atas pemaparan mengenai faktor-faktor tunagrahita dan selanjutnya mengenai karakteristik anak tunagrahita. Ada 2 macam yang akan disampaikan oleh Widya. Saudari Widya, disilahkan. Segi intelektualnya yang pertama, anak tunagrahita mampu mengetahui atau menyadari situasi benda-benda dan orang di sekitarnya, namun mereka tidak mampu memahami keberadaan dirinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor bahasa yang menjadi hambatan, dikarenakan mereka pada umumnya sulit untuk mengenal atau menyampaikan kata yang sesuai dengan keadaan yang diinginkannya. Yang selanjutnya, segi tingkah laku atau perilaku adaptif. Yang pertama, perkembangan anak tunagrahita lamban, sulit mempelajari sikap tertentu, bahkan sulit melakukan pekerjaan yang ditugaskan walaupun tugas tersebut bagi orang normal sangat sederhana. Yang kedua, faktor kognitif merupakan hal yang sulit bagi anak tersebut, khususnya yang berkenaan dengan pengertian, dengan konsentrasi, ingatan, berbicara dengan bahasa yang benar, dan dalam kemampuan akademiknya.
Yang ketiga, anak tunagrahita seringkali merasakan ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau tugas yang diberikannya karena seringnya melakukan kesalahan-kesalahan pada saat melakukannya. Sekian. Anjing nak ciri goblok. Alif dimohon itunya di mute, Isan di mute. Ya, untuk selanjutnya ada mengenai sebentar ya. Ada bagian keterampilan dasar komunikasi. Untuk keterampilan dasar komunikasi ini akan disampaikan oleh saya. Tunagrahita berat tidak mampu berkomunikasi. Tunagrahita sedang mampu berkomunikasi secara sederhana yang mempunyai kemampuan komunikasi baik hanya sebagian. Tunagrahita ringan mampu berkomunikasi layaknya anak-anak normal. Nah, untuk tunagrahita ini mempunyai beberapa klarifikasi. Yang pertama ada yang benar-benar tidak mampu, yang sangat sulit berkomunikasi, ataupun ya yang sangat parah ataupun IQ-nya rendah. Ada yang rata-rata ataupun yang bisa berkomunikasi tapi kurang baik untuk berkomunikasinya. Ada tunagrahita ringan mampu berkomunikasi layaknya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya penjas bagi tunagrahita akan disampaikan oleh Hajran. Untuk Hajran dipersilahkan. Baik, Wildan, terima kasih atas waktunya, dan di sini saya akan membacakan sedikit menjelaskan penjas bagi tunagrahita. Nah, jadi kemampuan motorik pada anak tunagrahita adalah gerak khusus yang menggunakan motorik halus atau yang disebut fine motor. Fine motor dan gerak menyeluruh dengan menggunakan otot-otot besar. Nah, di sini terdapat pembelajaran yang dilakukan melalui pola gerak dalam permainan sederhana bersifat terapeutik. Itu menurut Delphi tahun 2006 64. Nah, terapi permainan untuk tunagrahita di sini difokuskan pada kemampuan gerak fisik. Sebaiknya dipilih jenis permainan yang aktif. Nah, karena aktivitas fisik yang menitik beratkan kepada kebugaran dan gerak jasmani, kebugaran jasmani dan gerak gitunya maksud saya. Nah, di sini contoh permainan yang bisa dipakai sebagai menirukan gerak binatang atau adu punggung gitunya, bola gelinding, terus gerak-gerak lucu, menari gitu, bermain lah dan lain-lain. Dan ya mungkin begitu yang saya sampaikan. Kembalikan lagi kepada Wildan. Sakit ya tipe 1. Oh, jadi mood. Ya, baik, terima kasih teman-teman dari kelompok 3 atas materi yang disampaikan. Barangkali dari audiens ataupun peserta ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Disilahkan. Izin bertanya. Aduh. Siapa? Rosihan Amrin Hakim. Disilahkan. Oke, izin bertanya. Untuk perkenalkan, nama saya Rosihan Amrin Hakim, NPM 1821911188. Pertanyaan di sini saya ada kaitannya dengan model atau bentuk penyelesaian masalahnya. Pertama, untuk penyandang tunagrahita ketika melakukan proses pembelajaran atau bentuk olahraga untuk olahraga prestasi misalkan, bagaimana solusi atau
proses penyelesaian masalah untuk penyandang tunagrahita seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimohon di kolom komentar soalnya jaringannya jelek, jadi nggak kedengeran. Oke. Mohon maaf, Ros. Entes poho deui jawabanna teh. Terus nanti yang menjawab juga takutnya nggak ketulis, dicatat juga ya. Biasa jaringannya jelek lagi di luar. Izin bertanya. Silahkan, Pren. Langsung saja tulis di kolom komentar. Dipilih ya. Cicing heula Ceprijal urang moderatorna Ked. Ya, Rosikan terlebih dahulu mungkin yang akan bertanya, dipersilahkan Rosikan ditulis di kolom chat terlebih dahulu mungkin. Dan bahasa dijaga. Halo. Ya, terima kasih Rosikan atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, untuk menyandang kelainan tunagrahita ini ketika melakukan atau ingin melaksanakan olahraga prestasi, bagaimana solusi dan model penyelesaian masalah untuk kelainan ini? Barangkali dari teman-teman ada yang ingin langsung menjawab, disilahkan. Saudara Eki, Saudara Rifki Pradana, apakah ingin menjawab? Untuk pertanyaannya ada di kolom chat. Rifki Pradana dari kelompok 3, apakah sudah hadir? Ada? Ada, sebentar ya. Atuh bae. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lainnya, disilahkan. Izin bertanya, Pak Moderator. Ya, dipersilahkan. Irfan. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran yang baik untuk yang mempunyai kelainan Gimana? tunagrahita? Mohon maaf kepada Irfan, sinyalnya putus-putus. Boleh diketik aja untuk pertanyaannya. Baik. Boleh ketiknya. Pertanyaan ditulis di kolom komentar ya, jangan lupa. Wildan. Gimana, ada yang ingin menjawab? Dan? Ya. Boleh saya menjawab pertanyaan dari Rosikan? Ya, dipersilahkan.
Terima kasih. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Rosikan. Dan teman-teman semuanya bisa diperhatikan. Nama saya Hajaran Anilas, NPM 182 191. Ulah dia 186. Diadusan corana. Nah, jadi begini ya. Bagaimana katanya ya untuk mencarikan solusi bagi penyandang tunagrita untuk mencapai olahraga prestasi dan bagaimana solusi model penyelesaian masalah untuk kelainan ini. Nah, menurut saya begini, mungkin seringkali ya kita temukan manusia yang mampu berprestasi di bidangnya. Ya mereka yang memiliki kecerdasan, terus yang mempunyai intelektual dan di atas rata-rata manusia. Dan pada umumnya seperti contoh nama-nama berikut ini ya banyak. Albert Einstein ya kan, wah itu mau jauh deh sama kita banyak. Apalagi yang mempunyai penyandang penyakit tunagrita, yaitu kan di bawah rata-rata, maksudnya tuh iya di bawah rata-rata karena kan mental ya gitu ya. Kemudian jika kita melihat ke wilayah maksudnya ada seorang yang di luaran sana banyak ya di Korea Selatan yaitu Kim Jong Un Ung Yong. Nah, dan di Indonesia juga banyak gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita kembali lagi di sini. Kenapa? Karena kita mengukir prestasi itu tanpa harus terkurung dalam kondisi gitu ya. Nah, eta we-nya jadi aya slogan, jadi mengukir prestasi tanpa terkurung di dalam kondisi gitu ya. Kita bisa gitu ya. Banyak kok ayeuna toh ada kok perlombaan prestasi di ajang autism gitu ya. Tahu kan yang semua autis gitu yang kayak yang ada videonya yang viral, aku nggak pengen sekolah tapi kayak pengen beli truk cenah tanu eta tah. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Hajran atas jawabannya. Barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain ataupun dari yang bertanya, Rosikan. Ya, tanggapan ya. Untuk solusinya mungkin saya tidak mengetahui ya. Mungkin yang dimaksud Hajan itu sudah mencakup dari solusi. Saya sedikit kurang paham ketika Saudara Hajran menyebutkan solusi di balik semua masalah itu pasti ada solusinya katanya. Dan itu mungkin solusi yang tadi dijelaskan mungkin itu solusi terbaik ya. Saya terima, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Hajran Anilas telah menjawab pertanyaan saya. Saya sangat senang dan saya merasa terhormati. Oke, sekian yang bisa saya tanggapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys. Ya, baik, terima kasih Saudara Rosikan. Dilanjut mungkin dari Saudara Irfan tadi atas pertanyaannya. Belum dicantumkan di kolom chat ya? Ini baru ada Reja. Udah ada yang Irfan, udah ada di kolom chat yang bagaimana pembelajaran yang baik untuk tunagrahita yang mempunyai tunagrahita. Ya, udah ada. Barangkali dari teman-teman kelompok 3 ada yang ingin menjawabnya. Dari teman-teman. Laila Amanda izin menjawab ya. Ya, silakan. Cara pembelajaran yang baik, cara pembelajaran yang baik untuk yang mempunyai kelainan tunagrahita itu sebetulnya kan semuanya juga baik itu karena semuanya juga sudah mengusahakan dengan model-model pembelajaran yang sudah kami buat di dalam makalah ya. Itu kan di sana banyak tercantum model-model pembelajaran untuk penyandang tunagrahita. Nah, model-model pembelajarannya itu bisa dibaca atau sekilas ya. Ada banyak, sebentar. Ada banyak dan menurut kelompok kami itu termasuk pembelajaran yang sudah baik gitu karena sudah banyak orang
tersebut, misalnya dengan metode bermain atau metode kawan sebayanya, modifikasi teknik menendang, dan pembelajaran metode drill, pelatihan ketangkasan keterampilan dari apa yang telah dipelajari, seperti itu. Terima kasih. Silakan yang ingin menambahkan. Ya mungkin sedikit tambahannya dari pertanyaannya Irfan yang telah dijawab oleh Lela Amanda. Mungkin tadi dari Amanda ya benar, karena pertanyaannya kan bagaimana cara pelaksanaan pembelajaran yang baik ya. Karena semua pembelajaran itu kan ya sangat baik gitu. Apapun itu metodenya, asalkan dijalani dengan proses yang maksimal gitu. Nah, dikarenakan ini mempunyai kelainan tunagrita, dari metode pembelajaran ini mungkin sedikit dibedakan ya, sedikit berbeda gitu. Karena butuh pembimbing juga mungkin ya. Terus adanya tadi itu kata Lela apa? Apa tuh tadi lupa, Pokoknya yang ada sedikit dari percakapan Lela yang sudah mencakup mungkin ya. Itu mungkin sedikit nambahnya butuh dibimbing juga, mungkin seperti itu. Lanjut kepada Pak Moderator, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Saudara Rifki Pradana atas tambahannya. Barangkali ada teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan. Bagaimana tanggapan dari Irfan Abdullah? Iya baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjawab atas pertanyaannya. Saya cukupkan, mungkin itu sudah cukup untuk jawabannya, bisa dimengerti. Kurang lebihnya mungkin saya baca-baca lagi di makalahnya. Terima kasih. Barangkali terakhir ya, ini pertanyaan dari Reja. Mengenai ciri-ciri fisik tunagrahita, tadi disebutkan perkembangan, bicara bahasa terlambat. Ya, nah di daerah saya ada yang seperti itu. Kalau mau bicara suka terbata-bata, lama sekali alias lambat. Tetapi itu usianya udah remaja, dewasa. Nah, apakah itu bisa termasuk tunagrahita atau lain? Jika ada solusi biar si pemuda tersebut bicara lancar, apakah solusinya? Baik, terima kasih. Dari kelompok 3, dari saya terlebih dahulu, mungkin untuk menjawabnya, ya itu adalah termasuk tunagrahita yang berbicaranya terbata-bata ataupun lambat. Itu pun juga bisa terjadi tunagrahita sedang, karena pemuda itu kenapa bisa dikatakan sedang? Kalau misalkan bisa merespon komunikasi dengan kita, itu bisa dikatakan tunagrahita sedang. Kalau misalkan dari tunagrahita IQ-nya sangat kurang, itu tidak bisa berkomunikasi ataupun ya sulit diajak komunikasi. Nah, mungkin jawaban dari saya seperti itu. Barangkali dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Ya mungkin izin masuk ya, ada tambahan lagi sedikit dari jawaban Bapak Moderator. Jadi tadi kan solusinya itu apa sih tadi itu? Mencari solusi ya agar bicaranya bisa lancar, apakah bisa lancar atau tidak gitu kan ya. Jadi solusinya yaitu sering-sering diajak ngobrol aja gitu kan. Karena saya juga mempunyai keluarga yang termasuk dalam kategori apa tuh tunagrahita gitu. Cuman beliau menyadap penyakit tersebut sudah setahun lebih gitu.
Dan alhamdulillah seiringnya berjalan waktu, diajak ngobrol dan sering membaca komik gitu kan, ataupun novel, beliau bisa lancar seperti biasanya gitu, ngobrol seperti orang-orang biasanya. Mungkin solusinya dari saya seperti itu, Bapak Reja. Kembali lagi ke Bapak Moderator. Ya, baik. Terima kasih Rifki Pradana atas jawaban tambahan dari saya. Bagaimana Reja? Ada yang ingin disampaikan ataupun sanggahan? Alhamdulillah Pak Wildan sudah cukup. Ya, untuk presentasi kali ini dicukupkan. Yang bertanya sudah 3 orang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk yang bertanya ataupun ya yang menjawab, jawabannya bisa ditulis, dikirimkan ke saya dan NPM, nama lengkap juga. Ditunggu sampai jam 2.15 ya. Soalnya langsung mau dikirimin. Nama lengkap, NPM, jawaban ataupun pertanyaan. Kalau misalkan yang bertanya mah sudah saya rekap. Paling yang menjawab. Untuk itu terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.